Ini adalah prosesor yang menjadi korban fitnah para kaum mendang-mending yang mana prosesor ini sudah dianggap tidak layak dipakai karena isu-isu kehancurannya brand Intel. Apakah benar prosesor ini nggak layak lagi untuk rakitan sebuah PC? Halo guys, selamat datang kembali di channel Budget Tech ID. Kali ini kita akan bahas prosesor yang jadi pilihan banyak gamer dan konten kreator di kelas menengah, yaitu Intel Core i5 generasi ke-13 atau 13400F. Jadi tonton video ini sampai habis agar kalian mudah untuk mempertimbangkan rakitan sebuah PC. Sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini agar lebih bisa berkembang. Apabila kalian menyukai videonya, silahkan untuk memberikan sebuah like. Kalau nggak suka, ya berikan aja dislike. Intel Core i5 generasi ke-13 yang mempunyai kode name Raptor Lake membawa banyak peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya. Beberapa fitur penting yang ditawarkan adalah arsitektur hybrid atau prosesor ini menggunakan kombinasi dua jenis core. Yang pertama disebut dengan performance core atau P-core, yang gunanya core ini mengoptimalkan untuk tugas berat seperti bermain game, mengedit video, atau rendering 3D. Yang kedua adalah Efficient Core atau E-core. Core ini menangani tugas yang lebih ringan seperti browsing web atau menjalankan aplikasi latar belakang sehingga membuat penggunaan daya lebih efisien. Fitur yang kedua adalah dukungan teknologi terbaru. RAM DDR5, RAM yang lebih cepat memungkinkan performa yang lebih baik untuk aplikasi yang membutuhkan memori besar. PCIe 5.0 atau Gen 5 teknologi ini menggunakan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi. Sangat bermanfaat bagi kalian yang untuk menggunakan prosesor ini menggunakan GPU atau SSD modern. Bahkan prosesor ini menjadi dua alam, yaitu bisa untuk RAM DDR4 yang menjadi solusi kalian untuk merakit PC dengan harga terjangkau tapi mempunyai performa yang tinggi. Dengan kombinasi ini, Intel Core i5 generasi ke-13 dirancang untuk memberikan keseimbangan antara performa tinggi dan efisien daya, cocok untuk penggunaan sehari-hari hingga gamer serius. Kedua adalah performa di kehidupan sehari-hari. Bagaimana performanya untuk aktivitas sehari-hari? Untuk gaming, prosesor ini sangat handal untuk game modern, baik dari segi frame rate yang tinggi maupun kualitas grafis. Bagi gamer dengan anggaran terbatas, i5 Gen 13 mampu menjalankan game-game AAA dengan pengaturan grafis yang tinggi tanpa ada masalah. Ya, walaupun akhir-akhir ini Intel Gen 13 kadang-kadang mempunyai masalah, tapi dari pribadi gua, kalau misalkan ada 10 orang yang pakai prosesor ini, cuma satu yang bermasalah. Itu berdasarkan pengalaman pribadi gue ya bre. Kalau kalian gimana nih? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar agar bisa berbagi pengalaman di saat pakai prosesor ini. Dari segi multitasking, karena memiliki beberapa core dengan fungsionalitas berbeda, yaitu P-core dan E-core, kalian bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus, seperti mengedit dokumen, menonton video, dan browsing internet tanpa mengalami lag. Editing dan rendering. Bagi para kreator konten pemula atau tingkat menengah, Intel Core i5 Gen 13 bisa menghandle pengeditan video 4K, rendering gambar, hingga editing audio dengan baik. Namun untuk tugas yang lebih berat seperti animasi 3D atau editing video dengan banyak efek visual, mungkin ada keterbatasan jika dibandingkan dengan prosesor kelas atas seperti Intel Core i7 atau i9. Selanjutnya adalah bagaimana harganya di tahun 2024. Salah satu alasan utama mengapa Intel Core i5 generasi ke-13 masih menarik di tahun 2024 adalah harganya yang semakin terjangkau. Saat prosesor generasi ke-14 mulai mendominasi pasar, harga untuk i5 generasi ke-13 kemungkinan besar akan turun. Ini menjadikannya pilihan yang sangat ekonomis bagi pengguna yang mencari performa tinggi tanpa perlu mengeluarkan uang yang banyak. Kalau kita lihat-lihat di marketplace, Intel Core i5 generasi ke-13 di tahun 2024 harganya menjadi 2.500.000-an. Apalagi kalian membeli yang pre-nya berkisaran cuma 2 juta. Ini untuk perbandingan sesama Intel ya coy. Selanjutnya adalah kompatibilitas dan masa depan. Di sisi lain, Intel Core i5 generasi ke-13 juga sudah mendukung teknologi yang masih relevan untuk beberapa tahun ke depan, seperti PCIe Gen 5 dan RAM DDR5. Jadi meskipun tidak menggunakan prosesor generasi terbaru, kalian tetap bisa menikmati perangkat keras mutakhir seperti SSD berkecepatan tinggi dan kartu grafis generasi terbaru.
Namun penting untuk mempertimbangkan apakah motherboard yang kalian miliki juga mendukung teknologi ini. Jika kalian masih menggunakan motherboard lama, mungkin kalian perlu memperbarui komponen lain seperti RAM dan motherboard untuk memaksimalkan potensi dari Intel Core i5 generasi ke-13. Yang terakhir, kapan tidak perlunya membeli Intel Core i5 generasi ke-13? Tentu ada situasi di mana membeli prosesor ini mungkin bukan pilihan yang terbaik. Jika kalian seorang profesional yang bekerja di bidang desain 3D, animasi, atau pengembang aplikasi dengan komputasi berat, maka beralihlah ke Intel Core i7 atau i9 generasi terbaru mungkin lebih tepat, atau beralih ke kubu merah. Performa multithreading yang lebih tinggi dan core tambahan pada prosesor kelas atas bisa membuat pekerjaan kalian jauh lebih cepat. Apalagi kalian ke kubu merah, dengan harga yang tinggi, kalian akan mendapatkan performa yang lebih sangar. Untuk penggunaan jangka panjang tanpa peningkatan komponen besar, mungkin prosesor Intel Core i5 generasi ke-13 lebih tepat agar tetap cepat ketinggalan zaman dalam 3-5 tahun mendatang. Jadi kesimpulannya, menurut gue pribadi, prosesor ini lumayan untuk gaming-gaming zaman sekarang, apabila kalian ingin ngakit PC dengan budget mid ke bawah. Untuk masalah pada Intel, kalau menurut gua untuk Intel Core i5 generasi ke-13 ya aman-aman aja. Tapi ini terserah kalian kalau mau kubu merah atau kubu biru. Yang jelas tidak semua prosesor Intel Core Gen 13 atau 14 itu bermasalah. Kalau misalkan kalian masih ragu, cukup buktikan sendiri aja ya bre. Oke, sekian dari Budget Tech ID. Terima kasih telah menonton sampai habis. See you next video. Adios, salam dunia perpisian. Get a task, set a curse, no flurries. The rhythm won't worry if you fall behind. I'll be